Lagi rame lagi nih Pak terkait dengan isu ini, sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi re-emergensi wacana pembatasan usia kendaraan di Jakarta? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Ya. Karena kita pada saat 2014 sudah mengeluarkan Undang-Undang Transportasi nomor 5 yang menyangkuti laut, darat, udara ya kan. Dan tentu saja itu sudah termaktub di dalam perda tersebut di mana ada pembatasan terkait dengan usia kendaraan adalah 10 tahun. Namun demikian sampai hari ini kita belum melakukan implementasi dan termasuk peraturan gubernurnya juga belum diundangkan, belum dikeluarkan. Kenapa? Karena kita masih banyak melihat kekurangan-kekurangan sarana prasarana yang ada di Jakarta untuk menanggulangi angkutan umum. Kan memang salah satunya pembatasan itu dilakukan antara lain untuk menekan kemacetan. Yang kedua tentu saja polusi. Nah itu semua kita siasati dengan misalnya tempo hari pernah 3 in 1, terus ganjil genap, ya kan. Terus kemudian juga kita screening terkait menyangkut masalah uji emisi, dan itu semua kita lakukan dalam rangka untuk mencoba memperbaiki fasilitas sarana udara di Jakarta. Nah, tapi di satu sisi kemacetan ini kan semakin bertambah karena apa? Karena memang semua butuh transportasi karena jaraknya cukup jauh, dan memang Jakarta ini kita punya transportasi belum menunjang secara menyeluruh baik sarana maupun prasarana. Nah, kita bersyukur kita masih sudah punya MRT pada saat sekarang baru sampai dari selatan ke pusat. Sekarang kita sedang lakukan dari pusat ke barat dan seterusnya timur, utara dan selatan akan dibangun. Nah, ini butuh waktu. Di satu sisi kita juga ingin tidak memberatkan yang namanya masyarakat Jakarta terkait menyangkut masalah pembatasan usia. Tapi kita lakukan uji emisi. Dan tentu saja di samping itu juga untuk mengatasi kemacetan kita juga melakukan tarif pajak progresif bagi kendaraan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya semakin banyak semakin tinggi. Nah ini salah satu pencegahannya. Tapi namun demikian, ini kan semua kemacetan juga timbulnya juga karena pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersatu. Yang jadi masalah, bagaimana kita harus membangun percepatan sarana prasarana transportasi tidak akan mungkin dapat berjalan apabila itu hanya APBD yang menanggulangi. Jadi memang pemerintah pusat harus turun tangan untuk juga membantu memberikan dana perimbangan untuk menyangkut masalah kemacetan dan polusi. Tanpa itu dilakukan, mungkin sulit kita untuk mencapai target yang lebih cepat dalam rangka pengembangan transportasi umum. Nah ini ya kita berharap tentu saja pemerintah pusat dalam mengeluarkan undang-undang khusus Jakarta, pengganti daripada ibu kota, kita juga harus dipikirkan berapa banyak yang sudah dikontribusikan pendapatan dari Jakarta kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat juga kan juga harus memberikan dana perimbangan yang optimal sesuai dengan apa yang kita berikan masukan kepada pemerintah pusat. Nah selebihnya kita berharap juga wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR RI yang 21 orang itu juga harus bisa membantu dan memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan Jakarta karena mereka dipilih juga dari Jakarta. Baik.